Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Rabu tanggal 26 Maret tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Ibu Minje Thomas. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi Jemaat Rayon Yerusalem sampai Yordan. Di saat ini, kita ada dalam siaran Bina Keluarga Kristen. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari baru, di pagi yang baru, mari kita mendengar pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami datang merendahkan hati di hadirat-Mu. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tak terhingga, Tuhan yang telah memelihara kami sepanjang minggu ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan di sepanjang hari ini berkenan di hadapan Tuhan, dan berkati setiap pujian, doa, dan firman yang kami dengar. Biarlah Roh Kudus menguatkan dan membimbing setiap hati kami agar semakin mendekat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini dalam Matius pasal 26 ayat 40 sampai ayat 41 yang berperikop di Taman Getsemani. Ayat ke-40. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Demikian pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar. Renungan siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer Timika. Hari ke-85, Rabu 26 Maret 2025. Minggu Sengsara keempat yang disebut juga Laetare. Matius pasal 26 ayat 40 sampai dengan 41. Yang berjudul, berjaga dan berdoalah, menang di dalam kelemahan. Tema utama, waspada rohani di tengah kelelahan duniawi. Jemaat GKI Ebenezer Timika yang dikasihi dalam kasih Kristus. Perjalanan kita bersama Yesus menuju salib kini sampai pada sebuah teguran yang penuh kasih. Yesus mendapati murid-muridnya tertidur bukan sekali, tetapi berkali-kali di tengah momen yang paling penting dalam sejarah keselamatan. Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya
kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hari ini, kita diingatkan bahwa keletihan fisik dan kelalaian rohani adalah pintu masuk bagi pencobaan untuk merobohkan iman kita. Yesus tidak sekedar kecewa melihat para murid tertidur. Ia memahami kelemahan mereka, namun ia juga memperingatkan mereka. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Kalimat itu bukan sekedar teguran, tetapi seruan kasih dari Tuhan yang tahu betapa mudahnya manusia lengah. Yesus tidak hanya menuntut kesetiaan, Ia membukakan mata kita bahwa tanpa doa, roh kita lemah. Tanpa berjaga, kita mudah diseret ke dalam pencobaan. Dan hari ini, dalam perjalanan iman kita, Tuhan bertanya hal yang sama. Tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam saja bersamaku? Sebagai refleksi firman Tuhan pada hari ini, kita harus merenungkan. Pertama, apakah kita telah menjadi lelah secara rohani? Yang kedua, apakah kita membiarkan diri kita tertidur dalam iman, padahal pencobaan mengintai begitu dekat? Ketiga, apakah kita menjadikan doa sebagai senjata atau hanya pilihan terakhir? Yesus tahu bahwa tubuh kita lemah. Tetapi Dia juga tahu bahwa roh kita bisa diperkuat jika kita tinggal dalam hadirat-Nya. Untuk itu, kita harus terus memanjatkan doa bagi Tuhan. Tuhan Yesus, seringkali kami seperti para murid. Kami tertidur ketika seharusnya berjaga. Kami lengah ketika seharusnya berseru. Ampunilah kelalaian kami. Ajarlah kami untuk berjaga-jaga dalam doa, untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan hidup dalam kekuatan Roh-Mu yang menuntun kami menjauhi pencobaan. Tolong kami untuk peka terhadap suara-Mu, dan kuatkan kami agar tetap setia berjaga bersama-Mu sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan kerendahan hati. Kami bersyukur atas kasih Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kami. Tuhan yang penuh belas kasihan, di pagi yang indah ini kami memohon pertolongan-Mu. Di hari ini Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Yang berduka, Tuhan beri penghiburan. Berkati pekerjaan kami. Berilah kami selalu semangat untuk mencari nafkah demi menghidupi keluarga kami. Terlebih semangat dalam membaca firman kebenaran-Mu. Dan berikan kami selalu kesabaran kepada kami dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada di sepanjang kehidupan kami. Satukan kami selalu dalam cinta dan kasih-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami,
Tuhan adalah Allah yang berkuasa dalam seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami berdoa kepada Tuhan dan memohon berkat Tuhan untuk kami semua jemaat-Mu yang sudah mendengar siaran Bina Keluarga di pagi ini. Tuhan berkati, kasih karunia dari Allah Bapa menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.